Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninyang Abenbase. Hari ini Rabu 22 Februari 2023. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segenap tugas tanggung jawab pelayanan kita, saya rindu mengajak Bapak dan Ibu, Saudara untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Segala puji, hormat, syukur, dan sembah kami naikkan bagi-Mu sebab Engkaulah Allah yang layak menerima semua pengagungan dari kami umat-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam sepanjang malam Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas yang baru, terlebih lagi kesempatan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dan sediakan bagi kami hari ini. Sebelum kami memulai segenap aktivitas tanggung jawab pelayanan kami Tuhan, kami rindu untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa mengerti, dan tidak hanya sampai mengerti, tapi kami mau dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap menyambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama terambil dari Yeremia 20 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Dan yang kedua terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. "Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema, "Muliakanlah Allah dalam segala kondisi hidupmu." Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya pasti mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Contohnya, terang. Tuhan menciptakan terang untuk menerangi kegelapan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk menjadi makanan bagi manusia. Demikian juga matahari, bulan, bintang, masing-masing pasti punya tujuan dan fungsinya. Demikian juga dengan kita manusia yang diciptakan seturut dengan gambarnya Allah, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, banyak orang di dunia ini yang melakukan pekerjaan baik, tetapi belum tentu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Mereka memberikan bantuan sosial kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang terlantar hanya untuk mencari popularitas diri atau hanya sebatas kasihan atau empati saja. Apapun yang menjadi alasan mereka, jika tujuannya tidak untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan, maka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita bisa memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita.
seperti yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mungkin kita berpikir bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu hanya kalau kita melayani pekerjaan Tuhan seperti berkhotbah, mengajar, menginjil. Memang apabila kita melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang berkenan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Malah dikatakan juga dengan hal-hal yang sederhana pun seperti soal makan dan minum. Ingatkah kita tentang kisah Daniel yang tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman dari Raja Babel? Jika soal makanan dan minuman saja begitu penting untuk kita perhatikan, demikian juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita, seperti cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, dan cara kita berpikir. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, di masyarakat, dan di pelayanan. Bagaimana orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang namanya memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan dengan memiliki kerinduan untuk kita terus bertumbuh secara rohani. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Kekristenan itu berbicara mengenai pertumbuhan dan berbuah. Sama seperti fisik kita bertumbuh dari bayi sampai menjadi dewasa, maka kerohanian kita pun mengalami pertumbuhan. Bagaimana kedewasaan rohani kita bertumbuh? Tuhan akan izinkan kita melewati yang namanya proses. Bagaimana reaksi kita terhadap suatu proses? Apakah kita bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun, atau kita memilih untuk memuliakan Tuhan sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara? Bagi orang yang terus mau bertumbuh ke arah Kristus ketika menghadapi persoalan, maka ia akan memuliakan Tuhan dengan cara menyembah, keintiman dengan Tuhan, dan mencari jawaban dari firman Tuhan. Kita juga bisa belajar dari Nabi Yeremia, di mana di tengah-tengah tekanan, masalah, dan aniaya yang Yeremia hadapi, dia tetap memuliakan Allah. Dia tetap menyanyikan pujian untuk Allah karena dia yakin bahwa Allah adalah sumber penghiburan dan sumber keselamatan dalam kehidupannya. Sehingga dalam masalah yang dihadapinya, dia yakin bahwa Allah adalah kekuatannya, sehingga dia tidak perlu takut. Di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah dan persoalan, kesulitan hidup. Namun bagaimana kita merespon setiap permasalahan yang kita alami, itulah yang penting. Apakah kita larut dalam persoalan kita dan menyalahkan Tuhan, atau kita berusaha menyelesaikan persoalan kita dengan mengandalkan kuasa Allah dan memohon penghiburan dan kekuatan dari Allah saja? Mari kita belajar untuk tetap memuliakan Allah di dalam segala keadaan hidup kita, baik di saat suka maupun di saat duka, karena tangan Tuhan selalu menyertai setiap orang yang berseru dan percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengamini firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang mencipta, mengatur dan memelihara kehidupan kami. Sungguh kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Kami diciptakan dengan tujuan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami tidak akan pernah lepas
dari masalah, tantangan, pergumulan. Namun kami percaya kami memiliki Allah yang dapat diandalkan, yang akan menuntun kami keluar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Kami mau tetap memuliakan Allah di dalam segala keadaan kami. Roh Kudus menuntun kami, sehingga biarlah melalui perkataan, sikap dan tingkah laku kami menjadi berkat untuk kehidupan orang lain, dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami hendak melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Namun sebelumnya kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati dan mengurapi setiap kami, sehingga di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami bisa menyelesaikannya dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha kami Bapa, sehingga di dalamnya kami boleh senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami juga membawa Tuhan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus yang menutup kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami penderitaan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong mereka, menghibur, menguatkan mereka. Dan biarlah Engkau memakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi utusan-Mu, untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu Tuhan, yang bisa menolong kehidupan orang-orang di sekitar kami, yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga sungguh Bapa, melalui kehidupan kami anak-anak-Mu, kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat dan kebaikan Tuhan hari ini. Selamat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.